Seorang pria menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh oknum polisi guna mencari kambing hitam. Tanpa bukti yang jelas, ia dipaksa mengaku atas tuduhan pencurian motor yang tidak ia lakukan. Namun, ternyata pelaku sebenarnya adalah sekelompok sindikat yang dilindungi oleh oknum-oknum polisi itu sendiri. Lalu, bagaimana nasib pria ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Semua itu akan terungkap. Langit malam itu tampak biasa saja. Tapi hidup Rangga berubah selamanya dalam hitungan detik. Ia baru saja selesai membetulkan motor pelanggan terakhirnya di bengkel kecil pinggir jalan. Tangan dan bajunya masih belepotan oli saat ia menutup rolling door bengkel yang sudah mulai berkarat. Dengan motor tuanya, ia bersiap pulang ke rumah kontrakannya yang tak jauh dari situ. Tapi baru beberapa meter meninggalkan bengkel, sirene polisi meraung kencang dari arah belakang. Dan dalam sekejap, hidupnya yang sederhana dilempar ke dalam mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Tanpa peringatan, 3 polisi berseragam turun dari mobil patroli, langsung menodongkan senjata dan menyeret Rangga dari motornya. "Turun! Jangan bergerak!" teriak salah satu dari mereka. Warga sekitar yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam, sebagian besar kaget, sebagian lainnya langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam. Rangga tak paham apa yang terjadi. Ia berteriak bahwa ia tak salah, bahwa ia hanya ingin pulang. Tapi wajah polisi yang mendekatinya tak menunjukkan niat mendengar. Yang ada hanya emosi, tuduhan, dan tekanan. "Lo yang nyolong motor itu kan? Ketahuan lo!" bentak seorang polisi bertubuh besar, mendorong Rangga hingga tersungkur ke tanah. Rangga mencoba menjelaskan bahwa motor yang ia pakai adalah miliknya sendiri, dan ia baru saja pulang dari kerja. Tapi semua itu tak ada artinya. Mereka tetap memborgolnya di depan umum seperti seorang penjahat kelas kakap. Yang menyakitkan, tak satu pun warga yang ia kenal sejak kecil berani membela. Semua hanya menonton. Beberapa bahkan percaya begitu saja bahwa Rangga pelakunya, hanya karena seragam polisi yang datang dengan wajah marah dan suara keras. Setibanya di kantor polisi, penyiksaan mental langsung dimulai. Rangga diinterogasi tanpa henti, dituduh sebagai pelaku pencurian motor yang terjadi di daerah itu. Buktinya, tidak ada yang jelas. Tapi tekanan terus diberikan. "Kalau kamu nggak ngaku, kami akan buat kamu lebih susah," ujar seorang penyidik dengan tatapan penuh ancaman. Ruangan interogasi terasa seperti ruang penyiksaan. Panas, pengap, dan dipenuhi kata-kata yang menusuk hati. Rangga bersikeras bahwa ia tak tahu apa-apa, bahwa ia bukan pencuri. Tapi semakin ia menolak, semakin keras tekanan datang. Beberapa kali ia dipukul di bagian perut dan dibenturkan kepalanya ke meja. "Ngaku aja, biar cepat selesai," bentak polisi lain. Tak ada pengacara, tak ada perlindungan hukum, hanya Rangga yang sendirian melawan sistem yang sudah menetapkan dia sebagai bersalah. Wajahnya lebam, napasnya berat, dan matanya berkaca-kaca. Ia mulai bertanya-tanya, apa salahnya menjadi orang biasa? Apa salahnya bekerja jujur tanpa koneksi dan kekuasaan? Yang lebih menyakitkan, salah satu polisi justru menuduhnya dengan penuh keyakinan, seolah mereka sudah punya skenario sendiri. "Lo emang udah lama kami intai. Nih, motor lo mirip banget sama yang hilang. Nggak usah sok polos," kata petugas itu sambil tertawa sinis. Padahal motor tua milik Rangga itu sudah ia beli 5 tahun lalu dari tetangga lamanya. Surat-suratnya lengkap, tapi mereka tak peduli. Mereka hanya butuh pelaku untuk menutup kasus. Dan Rangga, yang lewat di waktu dan tempat yang salah, adalah korban sempurna. Hari-hari berikutnya Rangga dikurung di sel tahanan tanpa bisa menghubungi siapapun. Ponselnya disita. Ia bahkan tak diberi kesempatan untuk menelepon ibunya di kampung. Ibunya, Butini, tak tahu apa-apa. Ia hanya menunggu kabar anaknya yang biasanya rutin mengirim uang seminggu sekali. Di penjara, Rangga hanya bisa memandangi tembok dan berharap semua ini hanya mimpi. Tapi luka di tubuh dan suara tawa petugas yang menyiksa jadi bukti bahwa ini adalah kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Di luar sana, nama Rangga mulai dibicarakan sebagai pelaku pencurian motor yang ditangkap saat hendak melarikan diri. Berita itu menyebar cepat, meski tanpa bukti yang sahih. Media lokal bahkan menampilkan foto dirinya dengan judul, "Pencuri motor tertangkap warga." Tidak ada yang tahu kebenarannya, tapi narasi sudah dibentuk. Rangga sudah divonis oleh opini publik bahkan sebelum sidang dimulai. Nama baiknya hancur, dan harapan akan keadilan mulai pudar. Namun, dari balik jeruji besi, Rangga bersumpah tidak akan diam.
Ia mulai menulis semua kejadian yang ia alami di potongan kertas bekas, berharap suatu hari nanti akan ada seseorang yang membaca dan memperjuangkan kebenaran. Ia tahu, selama sistem ini tak berubah, korban seperti dirinya akan terus bermunculan. Tapi ia tak mau jadi korban yang diam. Dalam diamnya, ia mulai menyiapkan diri untuk melawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran. Yang belum ia tahu, di luar sana, secercah harapan mulai muncul. Seorang sahabatnya yang tak percaya dengan tuduhan itu mulai mencari tahu dan berniat mengungkap semuanya. Jalan menuju kebenaran memang panjang dan gelap, tapi seperti kata almarhum ayahnya dulu, kebenaran mungkin lambat, tapi ia tak pernah kalah. Hari-hari di ruang tahanan seolah menjadi neraka dunia bagi Rangga. Setiap pagi dimulai dengan suara teriakan petugas, bau pesing yang menusuk dari toilet rusak, dan makanan basi yang dilempar begitu saja lewat jeruji besi. Tapi semua itu belum seberapa dibanding apa yang menantinya setiap malam. Interogasi ulang yang brutal, intimidasi, dan paksaan untuk mengaku. Wajah-wajah yang sama, dengan seragam yang seharusnya melindungi rakyat, kini menjadi simbol kegelapan bagi Rangga. "Ngaku aja, hidup lo bakal lebih gampang," kata salah satu petugas sambil memainkan tongkat besi di tangannya. Rangga tetap diam, menatap kosong ke arah dinding. Tapi diamnya dianggap pembangkangan. Sekejap kemudian, tongkat itu menghantam kakinya. Ia meringis, menggigit bibir agar tak berteriak. Baginya, menahan sakit lebih mudah daripada menahan kehancuran harga diri. Tapi polisi-polisi itu tak berhenti. Mereka haus akan pengakuan, meski palsu sekalipun. "Lo pikir kita bakal percaya lo anak baik-baik?" tanya petugas lain sambil melemparkan berkas berisi laporan palsu ke meja. Mereka sudah menyiapkan semuanya. Skenario, saksi palsu, bahkan barang bukti yang sengaja direkayasa. Di dalam laporan, nama Rangga tertulis jelas sebagai pelaku. Ia disebut tertangkap tangan mencuri motor warga di malam kejadian. Tak ada ruang untuk membela diri. Semua sudah disusun rapi. Ia tinggal mengaku, dan drama akan selesai. Namun Rangga tak menyerah begitu saja. Ia tahu, sekali ia mengaku, semua akan berakhir. Tak ada lagi kesempatan membuktikan kebenaran. Tapi tubuhnya mulai menyerah. Luka-luka di punggung, memar di wajah, dan nyeri tak tertahankan di rusuknya membuatnya lemah. Di suatu malam, setelah disiksa selama berjam-jam, ia jatuh pingsan di ruang interogasi. Polisi mengira ia pura-pura. Tapi setelah sadar, ia hanya berkata pelan, "Saya bukan pencuri, saya bukan penjahat." Mereka tak peduli. Di mata para oknum itu, ia hanyalah angka untuk menutupi target penyelesaian kasus. Dalam sistem yang korup, kebenaran hanya berlaku kalau mendukung kepentingan. Dan Rangga, yang hanya anak bengkel tanpa nama besar, adalah tumbal yang sempurna. Ia akhirnya dipaksa menandatangani surat pengakuan yang sudah disiapkan sebelumnya. Tangannya gemetar, tapi mereka menggenggamnya paksa, menekan pulpen ke jari-jarinya. "Tanda tangan atau kau mati di sini," bisik petugas itu di telinganya. Malam itu, Rangga menangis dalam diam. Tangis seorang pria yang kehilangan kendali atas hidupnya. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Kecewa pada sistem, pada keadilan yang ternyata bisa dibeli, dan pada kenyataan bahwa tidak ada yang datang membela. Ia teringat ibunya di kampung, wanita renta yang selalu mendoakannya setiap malam. "Maaf, Bu," bisiknya pelan, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk di lantai dingin. Sementara itu, berita tentang penangkapannya terus disebar. Sejumlah akun medsos yang terafiliasi dengan institusi tertentu mulai membentuk narasi. "Pelaku berhasil ditangkap," tulis salah satu postingan. Foto Rangga dengan wajah lebam terpampang besar, diberi label tersangka utama. Tak ada klarifikasi. Tak ada ruang bagi masyarakat untuk bertanya. Yang ada hanya satu narasi, Rangga adalah pelakunya. Namun di sisi lain, seseorang mulai merasa ada yang janggal. Bayu, sahabat sekaligus rekan kerja Rangga di bengkel, tahu betul jadwal dan aktivitas Rangga malam itu. Ia ingat betul, saat motor yang dituduh sebagai barang curian itu sedang diperbaiki oleh Rangga untuk pelanggan langganan mereka. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Tapi untuk melawan sistem, Bayu butuh keberanian dan bukti. Maka diam-diam ia mulai mencari cara untuk membantu sahabatnya keluar dari jerat takdir yang kejam ini. Dalam sepi, di balik jeruji besi yang gelap, Rangga mulai kehilangan harapan. Tapi ia tak tahu,
Benih kecil kebenaran sedang tumbuh di luar sana. Benih yang ditanam oleh persahabatan, oleh keyakinan bahwa meski kebenaran bisa disembunyikan, ia tak pernah bisa dikubur selamanya. Dan di saat-saat tergelap dalam hidupnya, mungkin itulah satu-satunya cahaya yang masih tersisa. 1 minggu berlalu sejak Rangga di penjara. Di dalam sel sempit itu, ia merasa waktu tak lagi berjalan. Tak ada siang atau malam yang benar-benar berbeda. Lampu menyala 24 jam, bau amis menyengat, dan suara jeritan dari tahanan lain seolah jadi musik pengiring hari-harinya. Tapi yang paling menyiksa bukan kondisi fisik, melainkan ketidakpastian. Ia tidak tahu kapan kasusnya akan disidangkan. Ia bahkan tak tahu apakah akan pernah diberi kesempatan untuk bicara jujur di hadapan hakim. Sementara itu, jauh di luar jeruji, seorang sahabat tak tinggal diam. Bayu, teman satu bengkel yang sudah mengenal Rangga sejak SMA, mulai merasa muak melihat pemberitaan sepihak yang menyudutkan Rangga. Ia tahu sahabatnya itu bukan tipe yang akan melakukan kejahatan. Rangga bahkan pernah mengembalikan dompet pelanggan yang jatuh di bengkel, lengkap dengan isinya. Dan malam saat Rangga ditangkap, Bayu tahu pasti ia sedang membetulkan motor milik Pak Warto, pelanggan tetap mereka. Dengan tekad membara, Bayu mulai menuliskan kronologi kejadian di akun media sosial miliknya. Ia unggah foto-foto lama Rangga sedang bekerja, beberapa video singkat saat mereka memperbaiki motor bersama, dan tangkapan layar obrolan pelanggan yang mengaku motornya memang diperbaiki oleh Rangga malam itu. Di akhir unggahan, Bayu menulis, "Sahabat saya bukan pencuri. Dia cuma orang biasa yang jadi korban salah tangkap. Tolong bantu sebarkan." Awalnya hanya segelintir orang yang membaca postingan itu. Tapi dalam 2 hari, unggahan tersebut mulai dibagikan ratusan kali. Beberapa akun publik besar ikut mengangkat cerita Rangga. Komentar penuh simpati membanjiri. Ada yang bilang mereka pernah mengalami hal serupa. Ada pula yang mengecam aparat karena bertindak semena-mena tanpa bukti yang sah. Netizen mulai mempertanyakan, kenapa tidak ada CCTV? Kenapa proses penangkapannya begitu agresif? Kenapa wajahnya lebam-lebam saat difoto? Salah satu akun media independen yang cukup dikenal di kalangan netizen, Suara Jalanan, menghubungi Bayu dan meminta izin mengangkat kasus ini. Mereka bahkan mengirim tim kecil ke kampung halaman Rangga untuk mewawancarai ibunya, Butini. Di sana, tim tersebut merekam momen yang mengiris hati, seorang ibu tua yang duduk di beranda rumah bambunya, sambil memeluk foto anaknya yang sedang tersenyum di bengkel. "Anak saya kerja dari pagi sampai malam, buat makan. Dia nggak bisa baca berita, tapi saya tahu hatinya pasti hancur," ujar Butini dengan mata berkaca-kaca. Video wawancara itu meledak di TikTok dan Instagram. Dalam semalam, jutaan orang menontonnya. Hashtag bebaskan Rangga mulai trending. Orang-orang mulai membuat konten solidaritas, dari mahasiswa hukum, aktivis HAM, hingga mantan tahanan yang juga pernah mengalami kasus salah tangkap. Nama Rangga kini bukan hanya milik keluarganya, tapi telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini tersembunyi di balik seragam dan kekuasaan. Di dalam penjara, Rangga masih belum tahu apa yang sedang terjadi di luar. Tapi ia mulai merasa ada perubahan kecil. Seorang sipir, yang biasanya dingin dan cuek, mendadak memberinya makanan lebih layak. "Ini dari saya pribadi," katanya singkat. Saat Rangga bertanya kenapa, sipir itu hanya menjawab, "Kamu mulai banyak yang bela di luar sana. Semoga aja keadilan beneran ada." Beberapa hari kemudian, ia dipanggil keluar sel untuk diperiksa ulang oleh petugas berbeda dari sebelumnya. Kali ini, pertanyaan mereka lebih sopan, lebih netral. Mereka mencocokkan kronologi, memeriksa alibi yang disampaikan Bayu melalui media, dan mulai mempertanyakan kesesuaian antara laporan dan bukti. Rangga merasa sedikit lega, tapi ia belum berani berharap terlalu tinggi. Di dunia ini, kebenaran bisa saja kalah jika tak diperjuangkan sampai habis. Namun satu hal pasti, harapan mulai tumbuh. Di luar sana, orang-orang yang tak mengenalnya secara pribadi mulai berdiri untuknya. Sosial media yang sering jadi tempat gosip dan sensasi, kini jadi senjata paling ampuh untuk membongkar ketidakadilan. Dan meski luka di tubuhnya belum sembuh, di hati Rangga muncul keyakinan baru, bahwa ia tak benar-benar sendirian. Untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap, Rangga bisa tersenyum kecil dalam gelap. Bukan karena ia bebas, tapi karena ia tahu, kebenaran sedang berjalan ke arahnya, pelan, tapi pasti. Pekan keempat setelah penangkapan Rangga, suasana di kantor polisi tempat dia ditahan mulai berubah. Bukan karena mereka sadar salah,
Tapi karena tekanan publik terus membesar, video-video di media sosial sudah ditonton puluhan juta kali. Petisi online menuntut pembebasan Rangga ditandatangani lebih dari 500.000 orang hanya dalam seminggu. Media nasional pun mulai turun tangan, menuntut konferensi pers dari pihak kepolisian. Polda akhirnya mengutus tim investigasi internal untuk menyelidiki ulang kasus Rangga. Mereka datang tanpa banyak suara, tapi semua anggota di kantor polisi itu tahu mereka sedang diawasi. Polisi-polisi yang sebelumnya menyiksa Rangga mulai berubah sikap, lebih pendiam, lebih waspada. Tapi bagi mereka yang tahu betul kebobrokan sistem ini, perubahan itu bukan karena rasa bersalah, melainkan karena ketakutan akan terbongkarnya skandal yang jauh lebih besar. Salah satu anggota tim investigasi, Kompol Damar, adalah sosok yang dikenal tegas dan bersih. Ia mulai menyisir ulang berkas-berkas, bukti-bukti, hingga kronologi penangkapan. Dari hasil awal, banyak kejanggalan yang tak bisa diabaikan, laporan kehilangan motor yang tak disertai rekaman CCTV, surat pengakuan yang ditandatangani Rangga tanpa pendamping hukum, hingga bukti barang curian yang ternyata tidak bisa dibuktikan kepemilikannya. Tapi yang paling aneh, beberapa saksi pelapor ternyata punya rekam jejak kriminal juga. Kompol Damar mencurigai ada sesuatu yang lebih besar. Ia mulai menggali laporan kehilangan kendaraan roda 2 yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Dan dari situlah ia menemukan pola aneh. Motor dan mobil yang hilang kebanyakan ditemukan kembali dalam kondisi utuh. Tapi, dijual kembali, lewat pasar gelap. Bahkan beberapa di antaranya dilacak keluar kota dengan nomor rangka yang sudah diganti. Peta jaringan penjualan kendaraan ilegal mulai terbentuk. Setelah memperluas penyelidikan, Damar menemukan keterlibatan seorang pengusaha rental mobil yang ternyata pernah beberapa kali dibantu oleh oknum polisi saat kendaraannya diklaim hilang. Tapi yang lebih mencengangkan, ada satu nama yang terus muncul di balik laporan-laporan ini, Aibtu S. Salah satu polisi senior yang juga terlibat langsung dalam penangkapan Rangga. Ia dikenal galak, disegani juniornya, dan sering menyelesaikan kasus dengan cepat. Damar mulai mencurigai bahwa penangkapan Rangga hanyalah puncak dari gunung es. Ia menghubungi penyelidik internal dan mengajukan permintaan untuk menyadap komunikasi Aibtu S dan beberapa rekan dekatnya. Hasilnya mengejutkan. Dalam salah satu rekaman, terdengar percakapan mengenai anak bengkel yang udah nurut, dan barang bukti udah beres. Ada pula pembicaraan tentang hasil setoran dari transaksi motor curian yang sebagian disetor ke atasan demi pengamanan. Tak butuh waktu lama sampai Damar membentuk tim khusus dan melakukan penggerbekan ke sebuah gudang di pinggir kota yang selama ini disamarkan sebagai tempat servis kendaraan. Di sana, mereka menemukan puluhan motor dan mobil yang diduga hasil curian, lengkap dengan surat-surat palsu dan plat nomor ganda. Gudang itu dijaga oleh preman-preman lokal, tapi saat diinterogasi, beberapa di antaranya menyebut satu nama. Kami dijaga sama orang dalam, polisi, Pak. Berita tentang penggerbekan itu langsung meledak di media. Banyak yang mengira itu hanya kasus biasa. Tapi beberapa jurnalis investigasi mulai mengaitkan kasus tersebut dengan penangkapan Rangga. Mereka menyadari bahwa Rangga mungkin bukan pencuri, tapi justru korban yang dijadikan kambing hitam untuk menutupi operasi gelap yang dikendalikan dari dalam institusi sendiri. Rangga akhirnya dipanggil kembali untuk diwawancarai oleh tim penyidik yang baru. Kali ini, ia diberi kesempatan untuk menjelaskan semuanya tanpa tekanan. Saat ia menceritakan detik-detik penangkapannya, penyiksaan yang ia alami, dan bagaimana ia dipaksa menandatangani pengakuan palsu, mata Kompol Damar berkaca-kaca. Maafkan kami, Rangga. Kamu nggak salah, tapi kamu dijadikan korban oleh sistem yang busuk, ujarnya pelan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Rangga merasa suaranya benar-benar didengar. Luka di tubuhnya memang belum hilang, tapi luka di hatinya mulai mendapat pengobatan. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, kebenaran mulai mengguncang akar yang busuk, dan kebusukan itu mulai mencium bau ketakutannya sendiri. Kabar tentang terbongkarnya gudang kendaraan curian langsung menyebar seperti api liar. Tak hanya media lokal, tapi juga media nasional dan bahkan internasional mulai menyorot skandal ini. Rakyat geram. Tagar serat oknum polisi pun trending berhari-hari. Tekanan publik membuat pihak kepolisian pusat tak bisa lagi tinggal diam. Tim khusus dari Mabes Polri diturunkan untuk menyapu bersih jaringan korup ini, termasuk mengusut semua nama yang terlibat. Aibtu S menjadi target utama. Ketika ditangkap di rumah mewahnya, ia tak sempat melawan. Ia hanya tertunduk, wajahnya tanpa ekspresi,
seolah tahu hari ini pasti datang. Di dalam rumahnya ditemukan sejumlah barang mewah, dokumen transaksi ilegal, dan bukti setoran tunai dalam jumlah besar. Lebih mengejutkan lagi, ada buku catatan berisi nama-nama anggota yang menerima bagian dari hasil kejahatan. Dalam semalam, daftar itu menjadi bahan penyelidikan besar-besaran. Satu persatu, oknum polisi yang selama ini terlihat bersih mulai dipanggil. Beberapa langsung ditahan. Ada yang mencoba membantah, ada pula yang pasrah saat rekaman suara dan bukti digital diperlihatkan. Di ruang interogasi, topeng-topeng mulai runtuh. Mereka bukan lagi penegak hukum, tapi pelindung kejahatan. Wajah-wajah yang pernah menyiksa Rangga kini duduk di balik jeruji, dengan rompi oranye dan kepala tertunduk. Di luar, masyarakat bergerak. Aksi damai digelar di depan kantor kepolisian. Poster-poster bergambar Rangga diangkat tinggi, dengan tulisan, "Kebenaran tidak bisa dipenjara." Mahasiswa, aktivis, bahkan artis ikut menyuarakan dukungan. Kalau bukan karena media sosial, Rangga mungkin masih dianggap penjahat. "Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang kita semua," ujar seorang aktivis HAM dalam orasinya. Sementara itu, Rangga akhirnya dibebaskan secara resmi. Ia keluar dari sel bukan sebagai tersangka, tapi sebagai korban ketidakadilan yang akhirnya dibenarkan. Saat langkah kakinya menapaki halaman kantor polisi, puluhan wartawan dan pendukung menyambutnya. Tapi Rangga hanya tersenyum kecil, menatap langit, dan berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan." Akhirnya, beberapa hari setelah dibebaskan, ia diundang ke berbagai acara televisi dan podcast. Tapi Rangga tak banyak bicara soal penderitaannya. Yang ia tekankan adalah harapannya agar tidak ada orang lain yang mengalami nasib seperti dirinya. "Saya cuma anak bengkel, tapi ternyata suara saya didengar karena banyak orang yang bantu. Bayangin berapa banyak orang yang suaranya nggak sempat keluar," katanya dalam satu wawancara. Di ruang sidang, Aibtu S dan para rekannya akhirnya divonis hukuman penjara masing-masing 20 tahun. Majelis hakim menyebut perbuatan mereka sebagai pengkhianatan terhadap rakyat dan hukum negara. Tak hanya itu, mereka juga dipecat secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Momen pembacaan vonis itu ditonton jutaan orang secara live. Netizen bersorak, tapi juga mengingatkan, sistem harus terus dibersihkan. Rangga tak lagi kembali ke bengkel. Ia memulai hidup baru sebagai penggiat keadilan sosial, membantu korban salah tangkap dan memberi edukasi hukum ke masyarakat kecil. "Kalau saya bisa bangkit, kalian juga bisa," tulisnya di akun media sosial barunya yang kini diikuti jutaan orang. Dari korban, Rangga berubah jadi simbol bahwa meski keadilan sering datang terlambat, ia tetap akan datang, asal ada yang terus memperjuangkannya. Setelah dibebaskan, Rangga sempat merasa hampa. Ia bebas, tapi pikirannya belum tenang. Bayangan penyiksaan, jeruji besi, dan ketidakadilan masih menempel kuat di benaknya. Tapi ia sadar, ia tak bisa terus larut dalam luka. Ia memilih bangkit. Dengan bantuan Bayu dan beberapa aktivis, Rangga mulai membangun sebuah komunitas bernama Suara Kebenaran. Komunitas ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang pernah jadi korban salah tangkap, intimidasi, hingga kekerasan aparat. Gerakan kecil itu perlahan tumbuh besar. Lewat media sosial dan forum-forum diskusi, mereka mulai menyuarakan kasus-kasus serupa yang sebelumnya tak terdengar. Banyak warga dari pelosok desa mengirimkan kisah mereka. Ada yang sudah bertahun-tahun di penjara karena dijebak. Ada yang keluarganya dipaksa diam karena takut. Bagi Rangga, ini bukan hanya perjuangan pribadi lagi. Ini perjuangan kolektif, dari rakyat kecil yang selama ini dibungkam sistem. Nama Rangga semakin dikenal, bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Ia diundang menjadi pembicara di kampus-kampus hukum, bahkan hadir dalam forum HAM tingkat nasional. Di sana, ia berbicara bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberanian. "Kita tidak benci polisi. Yang kita lawan adalah ketidakadilan dan oknum yang mencoreng nama baik institusi. Kalau hukum bisa salah satu kali, dia bisa salah 1000 kali kalau tidak diawasi." Gerakan ini mendapat respons dari beberapa pihak berwenang yang masih bersih. Beberapa anggota DPR mulai menggandeng Rangga untuk menyusun RUU perlindungan terhadap korban salah tangkap. Meski prosesnya panjang dan penuh tantangan, Rangga tak mundur. Ia tahu perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi luka yang ia alami bisa menjadi senjata untuk melindungi banyak orang di masa depan. Kini, Rangga bukan lagi hanya nama dalam berita viral.
Ia telah menjadi simbol perlawanan yang lahir dari penderitaan. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahwa bahkan orang biasa pun, jika berdiri di atas kebenaran, bisa mengguncang sistem yang selama ini tampak tak tergoyahkan. 5 tahun berlalu sejak Rangga pertama kali keluar dari penjara sebagai korban salah tangkap. Kini, ia dikenal sebagai tokoh publik yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat kecil. Komunitas Suara Kebenaran telah membantu lebih dari 300 kasus serupa, dari Sabang sampai Merauke. Banyak orang yang dulu tak punya suara, kini berani bicara. Mereka tak lagi takut melawan ketidakadilan, karena mereka tahu, ada orang seperti Rangga yang pernah berdiri di titik terendah dan bangkit lebih kuat. Institusi kepolisian pun mengalami reformasi besar. Beberapa peraturan diperbarui, prosedur penangkapan diperketat, dan unit pengawasan internal diperkuat. Semua itu tak lepas dari tekanan publik dan gerakan yang digagas Rangga. Ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga menjadi katalis perubahan untuk seluruh negeri. Dari seorang anak bengkel biasa, ia menjadi harapan baru bagi keadilan di Indonesia. Meski hidupnya kini lebih mapan dan dikenal, Rangga tetap sederhana. Ia menolak jabatan politik dan memilih tetap menjadi penggerak di lapangan. Ia sering berkata, "Saya tidak butuh kekuasaan. Saya hanya ingin memastikan tak ada lagi Rangga-Rangga lain yang dipenjara karena kesalahan sistem." Kata-katanya jadi pengingat bahwa perjuangan ini belum selesai, tapi setidaknya, arah perubahan sudah mulai terbuka. Cerita Rangga adalah bukti bahwa satu suara, jika disuarakan dengan jujur dan gigih, bisa mengguncang tembok ketidakadilan. Dan kamu yang menonton ini sekarang, juga punya peran penting. Karena lewat dukunganmu, cerita seperti ini bisa terus disebarkan ke jutaan orang yang mungkin sedang butuh harapan dan keberanian. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu, dan subscribe channel Kisah Tentram. Karena dari cerita-cerita inilah kita bisa belajar bahwa keadilan bukan milik mereka yang kuat, tapi milik mereka yang tidak pernah berhenti memperjuangkannya.